fisika statistik, dan di sini saya akan mengambil topik tentang ruang fasa. Nah, jadi teman-teman, pada mata kuliah fisika statistik terdapat banyak materi dan pembahasan. Salah satunya adalah ruang fasa. Lalu apa sih sebenarnya ruang fasa itu? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, ruang fasa adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, atau biasa kita sebut dengan ruang spasial dan ruang kecepatan. Kita contohkan seperti ini, misalkan sebuah partikel, posisi partikel dapat kita terangkan dengan lengkap oleh 3 ruang koordinat tersebut, yaitu kita contohkan seperti X, Y, dan Z. Tetapi pada posisi apa saja yang bisa, yaitu pada posisi tidak lengkap mendeskripsikan dinamika partikel. Kita juga memerlukan informasi tentang kecepatan partikel tersebut. Nah, jadi teman-teman, tadi kita ada menyebutkan kecepatan partikel. Nah, kecepatan partikel tersebut dapat didefinisikan dengan lengkap oleh 3 koordinat yang tadi kita sebutkan, yaitu dengan adanya kecepatan kita bisa menambahkan menjadi Vx, Vy, dan Vz dengan dinamika di mana dinamika sebuah partikel dapat dijelaskan secara lengkap oleh 6 koordinat, yaitu X, Y, Z itu pada koordinat ruang serta 3 koordinat dari kecepatan tadi, yaitu Vx, Vy, dan Vz, dan dapat digabungkan menjadi 6 koordinat tersebut dalam satu ungkapan, yaitu X, Y, Z, kemudian Vx, Vy, dan Vz. Begitu teman-teman penjelasan untuk ruang fasa tersebut. Nah, teman-teman, selain ruang fasa, tadi kita juga ada menyebutkan kata-kata momentum. Lalu apa sebenarnya momentum? Nah, momentum merupakan perkalian massa dengan kecepatan, yaitu P yang dilambangkan momentum sama dengan M kali V, M untuk massa dan V untuk kecepatan. Maka dideskripsikan dinamika partikel secara lengkap adalah memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Nah, dinamika partikel dapat dijelaskan dengan lengkap jika 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum tadi dapat ditentukan, maka digabungkan menjadi X, Y, Z, kemudian Vx, Vy, dan Vz. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen volume pada ruang fasa. Nah, apa saja? Dia ada 3. Yang pertama itu, jika ruang fasa dibangun oleh ruang spesial 3 dimensi dan ruang momentum 3 dimensi juga, maka elemen volumenya itu adalah yaitu ruang fasa dVs sama dengan dx, dy, dan dz. Sedangkan elemen volume pada ruang momentumnya adalah dvp sama dengan dpx, dpy, dan dpz. Nah, lalu kalau misalnya kita gabungkan bagaimana? Menjadi dvs, dvp sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Nah, yang kedua itu ada jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 2 dimensi dan ruang momentum juga 2 dimensi, maka elemen volumenya itu pada ruang spesial adalah dss sama dengan dx dan dy. Sedangkan elemen volume pada ruang momentum adalah dsp sama dengan dpx dan dpy. Nah, lalu bagaimana dengan elemen volume apabila digabungkan? Menjadi dt sama dengan ds, dsp sama dengan dx, dy, dan dpx dan dpy. Nah, yang ketiga itu ada jika ruang fasa dibangun oleh ruang 1 dimensi dan ruang momentumnya juga 1 dimensi, maka elemen volume yang ruang spesialnya itu adalah dxs sama dengan dx, dan elemen volume ruang momentumnya dpp sama dengan dpx. Nah, jika digabung antara elemen fasa, ruang fasa dan ruang momentum, yaitu dxx sama dengan dpp sama dengan dx dan dpx. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang menentukan parameter. Nah, ketika mencari konfigurasi dengan probabilitas terbesar, kita memperkenalkan 2 pengali Langer, yaitu alfa dan beta, untuk mengakomodasi syarat batas bahwa jumlah sistem dan energi accessibility-nya harus konstan.
Lalu dapat kita simpulkan bahwa secara fisis kita meyakini bahwa tidak mungkin ada sistem yang memiliki energinya itu tak hingga. Oleh karena itu, jika ES-nya sama dengan tak hingga, maka seharusnya NS-nya juga harus sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui bahwa nilai parameter betanya itu harus negatif, mari kita mencari bentuk ekspresi dari parameter tersebut. Untuk mempermudah, mari kita tinjau dulu assembly teoretisasi dan berada pada suhu yang sama, yaitu T. Nah, kesamaan suhu tersebut bermakna kedua aslinya berada pada kesetimbangan termal. Nah, setelah kita mengetahui bahwa beta merupakan fungsi suhu, maka langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah menentukan kebergantungan beta terhadap suhu. Nah, beta di sini maksudnya yaitu parameter tadi ya teman-teman, yang dapat mensuplai kalor ke dalamnya. Teman, perlu kita ketahui bahwa energi dalam yang dimiliki oleh gambar tersebut pada tabung U, jika ke dalam aseslinya diberikan tambahan kalor D dan Q, maka kalor akan mengubah energi di dalam asesli tersebut dan melakukan kerja pada asesli tersebut. Nah, hubungan antara perubahan energi dalam kalor yang diberikan dan kerja pada gambar tersebut memenuhi hukum dua termodinamika, yaitu DU sama dengan dQ tambah dW, dengan menggunakan definisi dW sama dengan min P kali D kali V, maka DU sama dengan dQ kurang P kali D kali V. Demikianlah penjelasan singkat tentang ruang fasa yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang telah menonton. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan baik dari segi teori maupun dari segi pengucapan. Saya akhiri, jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.